Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berikan tutorial bagaimana cara untuk menyiapkan aktivitas perkuliahan. Dalam hal ini berupa virtual class dan dengan menggunakan Zoom meeting ya. Oke, misalkan kita akan mau tampilkan informasi itu tentang virtual class di minggu ke-1. Jadi misalkan selain kita kasih file materi juga di sini nanti ada kelas virtualnya misalkan ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa login kemudian masuk ke mata kuliahnya masing-masing. Kalau saya ada di teori antrian untuk tutorial kali ini. Kemudian kita turn editing on. Oke, nanti akan kita taruh di sini ya. Oke, berarti untuk masuk ke sini Bapak Ibu itu membutuhkan link dari Zoom meetingnya. Oke, kita siapkan link Zoom meetingnya. Oke, nah ini Bapak Ibu saya sudah buka Zoom akun saya dan kita akan buat schedule di sini. Nah, ini ada beberapa mungkin yang perlu kita edit. Yang pertama topik ini ya, kalau secara umum seperti ini, kalau kita mau ubah boleh misalkan topiknya apa. Topiknya misalkan karena kuliah tadi di teori antrian adalah yang pertama terkait dengan dasar-dasar teori antrian, maka di sini bisa kasih dasar teori antrian. Jadi topiknya untuk meeting kali ini adalah membahas dasar-dasar teori antrian misalkan. Kemudian waktu untuk scheduling Zoom-nya itu starting time-nya ya ini kita sesuaikan dengan jadwal perkuliahan Bapak Ibu. Misalkan kalau ini hari Kamis, misalkan teori antrian itu di jadwal hari Senin jam 7 pagi. Hari Senin berarti kita coba lihat ya, misalkan Seninnya itu ini tanggal 10, kemudian jamnya 7 pagi berarti AM, kita cari yang 7. Oke, ini oke 7. Kemudian berikutnya durasi waktunya ya ini kita biarkan sesuai dengan defaultnya atau kita coba lihat ada maksimumnya 45 menit untuk yang free. Nah, tapi ada warning, ya udah biarin aja lah. Kemudian time zone-nya Bangkok ini kita ubah Jakarta. Oke, berikutnya meeting ID ada dua option kiri kanan. Ini yang kiri generate automatically, nanti akan random ID-nya. Kalau yang kanan ini sudah fix berbentuk seperti ini. Jadi kalau kita pilih ini nanti ya dari schedule satu ke schedule yang lain itu ID meeting kita pasti akan berubah karena dibangkitkan. Tapi kalau kita pilih yang kanan itu nanti ID meeting kita akan fix, tetap sesuai dengan akun kita. Kemudian password, ya ini bisa dipilih Bapak Ibu ya, bisa kiri kanan tidak masalah. Password, ya ini kalau di otomatisnya Zoom dia ngasihnya seperti ini. Kalau kita mau ubah boleh, jadi klik di sini kemudian nanti akan terblok dan kita ganti dengan ya sesuai dengan keinginan kita, boleh. Mungkin untuk mempermudah kasih sebuah kata misalkan teori antrian boleh atau sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Oke, kalau saya biarkan aja. Kemudian videonya ini untuk host sama partisipan bisa dipilih on atau off. Terserah Bapak Ibu mau meng-on-kan sejak awal berarti klik on. Partisipannya juga di-on-kan boleh. Kalau mau off-off juga boleh. Nanti bisa diubah pada saat sesi meeting ya. Kalender, Google Calendar ada pilihannya secara otomatis biasanya seperti ini. Di ini nanti schedule kita akan tercatat di Google Calendar ya. Kemudian option berikutnya adalah advance, ini kita klik. Nah, ada beberapa pilihan. Beberapa pilihan ini ya, misalkan ini bisa dicentang semua, bisa dihilangin semua, bisa dipilih beberapa yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita bahas yang pertama adalah enable waiting room. Jadi ini maksudnya kita kalau mencentang berarti kita memperbolehkan atau mengatur bahwa peserta atau mahasiswa itu nanti tidak boleh
masuk secara otomatis ke meeting, jadi mereka masih ada di ruang tunggu. Jadi mereka harus menunggu host atau dosen untuk mengadmit atau mengapprove ya. Jadi mereka tidak bisa otomatis masuk. Kalau yang kedua enable join before host, jadi mahasiswa diperbolehkan masuk meskipun hostnya belum masuk Zoom. Nah, seperti kuliah offline gitu, jadi dalam sebuah ruangan kelas mahasiswanya sudah masuk lebih dulu, siap-siap, dan dosennya mungkin baru berikutnya. Atau kalau misalkan ini kita biarkan, berarti ya kebalikannya ya. Kalau ini kita aktifkan berarti kita enable join before host. Kalau kita biarkan berarti mereka tidak bisa masuk sebelum hostnya yang masuk lebih dulu. Kemudian yang berikutnya mute partisipan open entry. Jadi kalau misalkan kita klik berarti partisipannya kita setting mute, mic-nya tidak bisa dipakai untuk bicara pada saat mereka masuk. Kemudian automatically record meeting on the local computer. Jadi misalkan kalau ini kita klik berarti nanti begitu kita membuka Zoom maka secara otomatis itu dimulai recordingnya. Jadi ini untuk menjaga kalau misalkan kita lupa merecord ya, ini bisa kita aktifkan jadi untuk mengantisipasi gitu ya. Ya, cuman nanti time recordingnya bisa jadi lebih lama karena dari awal sampai akhir ya. Tapi ya kelebihannya ini secara otomatis meskipun kita lupa ya nanti tetap terrecord gitu. Oke, ini terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana, disesuaikan dengan keinginannya. Kalau saya mungkin ini untuk biar terrekod meskipun lupa, ya ini kita otomatiskan saja kalau menurut saya ya. Kalau Bapak Ibu ya terserah, kalau tidak khawatir lupa nanti ya bisa di-set pada saat nanti meeting ya, terserah. Oke, kita schedule, langsung saja schedule. Oke, kita diarahkan ke webnya Zoom. Oke, ini tampaknya mau bikin Google Calendar. Jadi saya tidak perlu masuk sebenarnya. Ini kita close saja. Nah, di sini oke, kita klik. Nah, ini sebenarnya sudah ada. Oke, sudah ada schedule kita yang tadi kita set ya, dasar-dasar teori antrian. Ini time-nya 7 sampai 7.45, oke, dan seterusnya. Kalau mau ada sesuatu yang perlu diedit, Bapak Ibu bisa klik edit ini. Oke, akan diarahkan ke sini. Ada sesuatu yang perlu diubah, silakan, kemudian save. Kalau tidak ada, ya oke. Nah, yang kita perlukan di sini adalah copy invitasi, Bapak Ibu. Jadi kita mengcopy link dan beberapa informasinya. Kita klik, oke, copy, jadi sudah tercopy. Oke, sudah selesai Bapak Ibu untuk di Zoom-nya, schedulingnya. Kita ke sini. Oke, kita ke aulanya. Di aula Bapak Ibu bisa pilih course-nya apa. Ya, kalau saya di teori antrian ya ini. Oke, ini sudah, jangan lupa di on kan. Jadi ini sudah dalam posisi on ya. Ketika ada tanda pensil ini berarti dia sudah editingnya adalah on. Oke, kita akan masukkan misalkan di minggu ke-1. Jadi selain ada file materi juga ada virtual class, misalkan kita setting seperti itu. Berarti kita klik di sini di add minggu ke-1. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Nah, gimana caranya kita berikan informasi atau menambahkan linknya Zoom tadi. Misalkan saya pilih yang label. Label itu berubahnya label atau keterangan saja ya. Oke, kita diberikan sel seperti ini, window seperti ini. Kita klik di sini kemudian kita paste. Nah, yang di paste apa? Yang di paste adalah yang copy invitasi tadi Bapak Ibu. Jadi linknya kita paste di sini.
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah di sini baru kemudian kita lakukan editing. Ini misalkan kita kasih, kita ganti aja judulnya, eh, kita kasih huruf besar, misalkan kuliah virtual, misalkan. Ya, saya kasih misalkan ini, ya ini hanya keterangan aja lah, cara ke satu ya, ini berupa opsional ya nanti. Oke, kemudian topiknya, oke, dasar-dasar teori antrian, time-nya otomatis seperti ini. Bapak Ibu bisa ganti yang bahasa Indonesia juga boleh, ikutin seperti ini juga boleh. Nah, kemudian join Zoom meeting-nya, oke, saya pepetkan aja biar tidak terlalu banyak memakan tempat. Oke, nah yang perlu diedit Bapak Ibu di sini di linknya. Oke, ini kita blok, kita Ctrl X, kita cut ya. Oke, kita cut, otomatis kursornya masih di sini ya. Kursornya masih di sini, jangan sampai pindah kursor karena nanti akan kita setting, kita tempatkan di sini ya. Oke, nah berikutnya setelah linknya kita cut, kita masukkannya pakai ini Bapak Ibu. Jadi kita masukkannya pakai ini, simbol kayak rantai begini ya. Nanti kalau diarahkan ke sini ada muncul tulisan link. Nah, kita klik di sini. Nah, kita ngenter URL-nya di sini. Karena tadi sudah kita control cut, kita paste di sini. Pakai Ctrl V atau di paste di sini. Nah, sudah di sini. Kemudian oke, berikutnya di sini ada option open in new window. Jadi ketika mahasiswa mengklik link ini maka nanti diarahkan ke window yang baru. Ya, ini kita klik aja biar nanti mahasiswa diarahkan ke window yang baru. Jadi window e-learning aulanya tidak terganggu ya. Oke, kita create link. Oke, sudah. Kalau sudah, yang lain ini kita coba lihat. Oke, show, ini ada dua pilihan, show sama hide. Ya, kita show aja. Kemudian restrict access, oke, tidak usah. Kita save and return. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Oke, kita coba off-kan untuk editingnya. Nah, nanti ini kursor berupa panah, kalau kita arahkan ke sini nanti berupa tangan. Ini berarti bisa diklik berupa link. Kalau misalkan kita klik, nanti diarahkan ke Zoom meeting. Ya, ini kalau kita klik berarti nanti open Zoom meeting ya. Nah, diarahkan ke sini untuk mengikuti Zoom meeting. Oke, seperti ini. Lanjut. Oke. Oke, kita tutup aja. Oke. Nah, ini convert record meeting tadi barusan. Itu karena kita settingnya adalah automatically record tadi ya. Jadi secara otomatis akan direcord kalau kita sudah menyelesaikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial sharing yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.